Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Dr. Fazli Syam SA MSI AKCA sebagai pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, serta yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Manajemen Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Ihsanuddin, rekan saya, Bapak Iskandar, serta rekan saya, Bapak Ahmad Gufron, akan mempresentasikan artikel yang berjudul New Public Management antara realitas dan ilusi, menganalisa validitas penganggaran berbasis kinerja. Salah satu komponen penting dalam NPM atau New Public Management adalah Performance Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Apa itu performance? Performance atau kinerja menurut PP nomor 90 tahun 2010 merupakan prestasi kerja berupa output dari suatu kegiatan atau outcome dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemudian PBK merupakan suatu proses penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Kemudian Performance Based Budgeting atau Performance Budgeting mencakup 3 hal. Yang pertama adalah Planning for Performance atau perencanaan kinerja, kemudian Measuring Performance atau pengukuran kinerja, dan Monitoring atau evaluasi kinerja. Adapun landasan konseptual dalam Performance Based Budgeting adalah yang pertama, alokasi anggaran berorientasi pada kinerja ataupun output and outcome oriented. Kemudian fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, let the manager manage. Kemudian alokasi program dan kegiatan didasarkan pada tugas-tugas fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari PBK ini? Yang pertama adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai atau directly linked between performance and budgeting. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran atau more flexibility and accountability. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran atau operational efisiensi. Kemudian mengapa PBK ini sangat penting? Yang pertama adalah alasannya bentuk penganggaran kinerja yang paling umum diadopsi untuk seluruh siklus manajemen anggaran dalam penganggaran berbasis kinerja. Kemudian sistem anggaran sangat menghindari tautan yang terlalu mekanistik antara pendanaan dan kinerja. Kemudian PBK ini merupakan reformasi orientasi kinerja yang juga bercita-cita untuk penggunaan yang lebih baik dan akuntabilitas untuk sumber daya publik. Nah, komponen dalam instrumen PBK ada 3. Yang pertama adalah indikator kinerja yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kinerja baik yang sedang dilaksanakan maupun yang telah dicapai. Kemudian yang kedua adalah standar biaya yang merupakan satuan biaya yang ditetapkan yang terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output sebagai acuan untuk penyusunan anggaran untuk kebutuhan biaya. Yang ketiga adalah evaluasi. Penilaian terhadap capaian sasaran kinerja sangat penting. Kemudian konsistensi perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Selanjutnya, bagaimana sih perbedaan antara line item budgeting versus performance based budgeting? Kita akan membahas line item budgeting terlebih dahulu. Line item budgeting memiliki struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, sentralistis sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban terpusat. Lalu, line item budgeting tidak memperhatikan konsep value for money, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sehingga menyebabkan overspending. Lalu kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas
Selanjutnya, performance-based budgeting. Performance-based budgeting memiliki struktur dan susunan anggaran berdasarkan sasaran dan target kinerja, desentralisasi, kemudian memperhatikan konsep value of money, adanya prioritas tujuan kinerja sehingga rasional dalam mengambil keputusan, lalu berorientasi pada output. Terjadinya reformasi PBK di negara-negara OECD karena munculnya ortodoksi mengenai pusat reformasi pemerintah yang membantu proses anggaran untuk mendukung dan mempertahankan gerakan menuju peningkatan kinerja yang memiliki beberapa elemen reformasinya adalah: yang pertama, memperkenalkan struktur program keanggaran; yang kedua, menghubungkan sifat multitahun; yang ketiga, memperkuat sistem informasi manajemen keuangan; yang keempat, mengintegrasikan siklus pemantauan dan evaluasi dengan siklus anggaran; yang kelima, memperkuat lembaga audit tertinggi. Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam konteks kelembagaan. Masing-masing negara mengambil jalur berbeda tergantung pada tradisi kelembagaan, hukum, dan administrasinya. Konteks kelembagaan individual juga mempengaruhi produksi dan penggunaan informasi kinerja dalam anggaran keputusan dan hubungan antara prioritas kebijakan dengan siklus anggaran. Sementara karakteristik kelembagaan cenderung berdampak pada permintaan dan penyediaan, informasi kinerja mereka sering kali paling tidak dinamis, karena telah tertanam dalam waktu yang lama. Di banyak negara, Kementerian Keuangan telah memainkan peran penting dalam inisiatif untuk memasukkan informasi kinerja dalam siklus anggaran. Sementara lembaga dapat menjadi pendukung kuat untuk perubahan. Sentralisasi keputusan anggaran di lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menyusun anggaran. Biasanya Kementerian Keuangan atau bahkan di tingkat kementerian sektor mungkin juga membatasi fleksibilitas mereka yang secara langsung bertanggung jawab untuk mengelola program selama perumusan dan pelaksanaan anggaran. Lalu bagaimana penggunaan informasi kinerja dalam siklus anggaran? Yang pertama, menawarkan informasi kinerja dalam siklus anggaran. Yang kedua, informasi harus disediakan dengan cara yang memungkinkan untuk menghubungkan perencanaan dan tindakan manajerial dengan keputusan berdasarkan pengukuran kinerja. Yang ketiga, akses informasi dapat meningkatkan transparansi anggaran dengan menghubungkan penggunaan sumber daya publik dengan hasilnya. Yang keempat, membantu mempromosikan partisipasi yang lebih luas oleh pembuat kebijakan, kelompok masyarakat sipil atau individu yang tertarik. Mengelola orang-orang untuk kinerja. Kenapa perlu dikelola? Karena anggaran tidak menyiapkan dan melaksanakan dirinya sendiri, penting untuk menerjemahkan penganggaran berbasis kinerja menjadi reformasi yang produktif sehingga memerlukan reformasi dalam manajemen. Pada akhirnya, perubahan pada proses anggaran akan berdampak kepada kementerian dan lembaga, dan terutama pejabat senior yang ditugaskan untuk menghasilkan output yang mencapai sasaran program yang selaras dengan tujuan pemerintah itu sendiri. Apa dampaknya pada kementerian dan lembaga? Dampaknya yaitu mendapatkan wewenang dana dan bertanggung jawab atas dana tersebut. Namun melakukan kontrol atas wewenang tersebut tentu tidak mudah. Pertama, sistem yang sebelumnya penganggaran berbasis input menekankan kontrol keuangan dengan berpusat pada Kementerian Keuangan, namun sekarang mendelegasikan dana dan tanggung jawab untuk kementerian dan lembaga. Kedua, peningkatan delegasi membutuhkan sistem kuat untuk akuntabilitas. Hanya meningkatkan pendelegasian wewenang kepada kementerian lembaga tanpa memperkuat akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya, meningkatkan peluang untuk menyalahgunakan dana publik. Tantangan pemerintah.
memproduksi informasi kinerja dengan kualitas, kuantitas, dan ketentuan waktu yang berguna bagi pembuat keputusan, decision maker, menciptakan insentif dorongan untuk menggunakan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan anggaran, menghindari dorongan dan sistem yang terdistorsi, kemudian biaya sistem PIB dan prakteknya. Siapa yang berperan? Yang berperan adalah dalam hal budget aktor, pelaku anggaran. Yang pertama tentunya kalau dalam pemerintahan adalah presiden atau kabinetnya, kemudian menteri, para menteri yang membantu presiden tentunya. Berikutnya adalah badan perencanaan, bisa Bappenas, kalau di kita Bappenas, kemudian di tingkat provinsi yaitu ada Bapeda, baik kabupaten maupun kota. Kemudian di tingkat menteri ada Menteri Keuangan, kalau di pusat provinsi ada Dinas Keuangan atau Badan Pengelolaan Keuangan. Kemudian lini kementerian, tentunya ada lini kementerian di bawahnya. Kemudian legislatif, legislatif adalah lembaga DPR, DPR RI, DPR Kabupaten Kota. Kemudian audit eksternal, tentunya audit eksternal ini lembaga-lembaga seperti akuntan publik, atau kalau untuk akuntan auditor internal ada BPKP, kemudian ada inspektorat. Kemudian selanjutnya adalah tentunya masyarakat yang mengawasi kinerja dari penggunaan anggaran. Ini yang berperan terhadap pelaku-pelaku anggaran. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut kami akan mempresentasikan pembahasan artikel yang berjudul Manajemen Publik Baru Antara Realitas dan Ilusi, menganalisis validitas penganggaran berbasis kinerja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sama-sama kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu performance based budgeting. Performance based budgeting adalah salah satu label di mana mekanisme dan prosedur dirancang untuk menggunakan informasi kinerja selama proses penganggaran telah meluas. Nah, PBB sendiri kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penganggaran berbasis kinerja ataupun PBK, yang merupakan salah satu yang terdapat dalam konsep New Public Management. Dan New Public Management merupakan sebuah teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Nah, salah satunya adalah performance based budgeting. Kenapa harus New Public Management? Kenapa harus performance based budgeting? Sebelum adanya New Public Management, ada yang namanya All Public Administration ataupun OPA. Nah, pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern memiliki banyak sebutan. Di antaranya adalah managerialism. Istilah yang kemudian banyak dipakai untuk menyebut model manajemen publik modern adalah New Public Management atau istilahnya NPM. Kemudian, organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif ketika berlakunya All Public Administration. Kemudian juga tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Nah, munculnya kritik keras dan pedas sehingga timbullah sebuah teori baru dengan tidak menghilangkan teori lama, yaitu teori New Public Management atau NPM. Dan teori lama
all public administration juga bisa dipakai oleh sebagian negara. Nah, kemudian sesuai dengan metodologi konstruktivisme pragmatis, penulis artikel ini mencoba untuk mendapatkan wawasan dengan dimensi struktural reformasi, sekaligus menggali respons para aktor terhadap perubahan yang akan dilaksanakan. Apa itu konstruktivisme pragmatis? Bapak yang saya hormati, konstruktivisme pragmatis merupakan salah satu dari falsafah penelitian. Kita tahu ada 4, yaitu yang pertama adalah positivisme, kemudian ada konstruktivisme, kemudian ada pragmatisme, subjektivisme, dan kritis. Nah, metode penelitian konstruktivisme pragmatis ini merupakan gabungan antara konstruktivisme dan pragmatis. Apa itu konstruktivisme? Gagasan konstruktivisme sebenarnya dimulai dari Italia oleh seorang ahli yaitu Giambastiavico, seorang epistemolog dari Italia pada tahun 1710. Dia mengungkapkan falsafahnya, Tuhan adalah pencipta alam dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Dan saya rasa ini sejajar dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan bumi dan menjadikan manusia itu khalifah di bumi. Nah, konstruktivisme merupakan salah satu dari aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Alat atau sarana yang tersedia bagi seseorang yang mengetahui sesuatu adalah indranya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan adalah dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru ke kepala siswa, tetapi siswa sendirilah yang harus mengartikannya. Paradigma pragmatisme mempercayai bahwa realitas tidaklah bersifat tetap, karena terus-menerus dinegosiasikan, diperdebatkan, dan diinterpretasikan. Dalam hal ini, analisis teori dari temuan kami mengandalkan konsep utama dari konstruktivisme pragmatis, seperti penulisan bersama, kebenaran proaktif, dan pragmatis, untuk membuat kode dan menganalisis data. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman validitas PBB dari perspektif baru dengan fokus pada pelaku organisasi dan pada kondisi integrasi antara 4 dimensi, bagaimana aktor mengalami realitas, fakta, nilai, kemungkinan, dan komunikasi dalam proses pembangunan kebenaran pragmatis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya epistemologi pragmatis konstruktivisme. Secara khusus, makalah kami memperluas konstruktivisme pragmatis dengan menawarkan model teoritis yang cocok untuk menjelaskan jenis-jenis masalah yang dihadapi para aktor dalam proses penerjemahkan aspirasi reformasi seperti PBB menjadi realitas yang berfungsi. Oleh karena itu, penelitian berkontribusi pada pemahaman saat ini tentang tantangan NPM dan PBB dengan menyelidiki interaksi antara berbagai faktor yang terkait dengan reformasi dan aktor. Kami percaya bahwa menjelaskan kegagalan dalam pertemuan ekspektasi awal dapat menawarkan panduan normatif untuk transformasi reformasi menjadi praktik yang berhasil. Jadi, konstruktivisme pragmatis tidak hanya menawarkan wawasan metodologis dan teoritis yang berharga, tetapi juga memberikan normatif panduan untuk implementasi praktek yang sukses.
Tujuan penelitian ini adalah yang pertama memberikan kontribusi untuk pemahaman validitas PBB dari perspektif baru. Yang kedua, memperkaya epistemologis pragmatis konstruktivisme. Yang ketiga, memperluas konstruktivisme pragmatis dengan menawarkan model teoritis yang sesuai. Yang ketiga, menjelaskan implementasinya tentang praktik manajerial sebagai PBB dalam konteks publik. Masalah utamanya dalam penelitian ini adalah yang pertama, kebijaksanaan terbatas dalam pengambilan keputusan oleh manajer publik. Yang kedua, reformasi New Public Management tersebut membutuhkan kontekstualisasi dan pemahaman mendalam tentang budaya kondisi yang mempengaruhi agen. Dan yang ketiga, bukan hanya untuk setiap negara, tetapi juga untuk organisasi individu dalam negara yang sama. Pendekatan konstruktivisme pragmatis untuk reformasi NPM dan PBB. Studi ini mengacu pada wawasan teoritis dari konstruktivisme pragmatis yang mengakui peran penting organisasi aktor dalam mengembangkan praktik yang berhasil dan memberikan lensa analitis untuk menjelaskan bagaimana aktor membangun realitas dalam konteks organisasi dan dinamis. Asumsi yang mendasari adalah organisasi tertentu itu pengaturan memungkinkan individu untuk menjadi aktor, yaitu penulis tindakan mereka sendiri dan pemegang tanggung jawab. Dengan memperkuat kemampuan aktor untuk mengubah kemungkinan aksi menjadi kenyataan, dari sudut ini, penelitian ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang PBK sebagai contoh spesifik dari reformasi NPM. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis aktor yang menyelidiki bagaimana aktor organisasi mengkonstruksi praktik PBK dan jenis tantangan apa yang mereka hadapi dalam proses ini. Konstruktivisme pragmatis mengambil sudut pandang yang realistis dengan mengembangkan epistemologi pragmatis yang mengklaim dapat dipercaya, pemahaman tentang realitas, konseptualisasi dikotomi ilusi realitas berfungsi sebagai konsep penting yang menjelaskan cara para aktor membangun praktik yang berhasil atau gagal dalam upaya ini. Perbedaan antara realitas dan ilusi memang pragmatis, artinya sebuah konstruksi itu nyata, bukan ilusi, hanya jika menghasilkan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, konstruktivisme pragmatis merumuskan dua pengertian kebenaran berikut ini. Kebenaran proaktif dan kebenaran pragmatis. Kebenaran proaktif mengacu pada korespondensi dan koherensi dari suatu klaim. Konsep proaktif kebenaran menganut prinsip-prinsip tradisi filosofis yang berasal dari Platon yang memahami konsep kebenaran dalam istilah representasi, yaitu kebenaran memerlukan gagasan tentang keaslian. Sebaliknya, ilusi berkaitan dengan penipuan, pemalsuan, dan ketidaksahan. Klaim secara pragmatis benar jika ekspektasi yang dihasilkannya terkait dengan masa depan pengamatan menjadi terpenuhi. Kebenaran proaktif mengacu pada proses konstruksi di masa berikut ini. Dua variabel memainkan peran penting, variabel waktu dan peran yang dimainkan oleh para pelaku dalam proses konstruksi. Evaluasi apakah suatu klaim benar secara pragmatis dapat diterjemahkan secara linguistik ke dalam pertanyaan berikut. Apakah itu berhasil? Jawaban negatif untuk pernyataan ini adalah sinyal konstruksi ilusi. Memang saat tindakan didasarkan ilusi, mereka tidak mungkin berhasil. Sementara kenyataan biasanya menghasilkan hubungan aktor dunia yang berfungsi. Suatu dialektika antara kebenaran proaktif dan kebenaran yang pragmatis, dialektika yang menghasilkan a posteriori proses pembelajaran disebut pragmatis kebenaran. Ini prosesnya terdiri dari rumusan klaim yang perlu diuji terhadap kenyataan, agar praktis validitas dapat dinilai.
Dimensi waktu adalah elemen konstruktif dari proses ini. Seperti halnya waktu itu, para pelaku organisasi dapat membandingkan klaim kebenaran proaktif dengan hasil aktual untuk menguji validitas ekspektasi mereka dan rencana. Dengan demikian, konstruktivisme pragmatis mengakui peran konstruksi sosial dalam produksi kebenaran, tetapi ini menjangkarkannya. Konstruksi hipotesis realis tentang kebenaran sebagai praktik representasi. Dari perspektif konstruktivisme pragmatis, makalah ini mendefinisikan PBK sebagai praktik organisasi yang keberhasilannya bergantung tentang kemungkinan individu organisasi untuk menjadi aktor, yaitu untuk membangun seperangkat kausalitas konstruksi di dunia kerja mereka dengan mengintegrasikan 4 dimensi, yaitu fakta, nilai, kemungkinan, dan komunikasi. Untuk membangun kausalitas dan mengembangkan praktek yang berhasil, para aktor terus-menerus mengubah dan menyesuaikan hubungan pribadinya dengan dunia dan dengan aktor lain. Dalam hal ini, konstruktivisme pragmatis menggunakan istilah topos untuk menunjukkan konsep yang digunakan dan interpretasi umum dari kekhawatiran dan argumen yang relevan. Sebuah topos memerlukan visi dunia dan mengarah ke elaborasi kemungkinan alternatif tindakan. Dengan demikian, topos menanamkan nilai mendefinisikan kemungkinan alternatif secara efektif dan non-faktual dan membutuhkan komunikasi antara aktor untuk dibagikan dan dilaksanakan. Para aktor menggunakan topos mereka sendiri untuk menguraikan strategi tindakan dan membangun kausalitas. Agar proses ini berhasil, lakukan proses penulisan harus menyimbangkan kontribusi dari aktor yang berpartisipasi. Mengaruh ke penulisan yang diatur di mana individu organisasi tidak hanya aktor tetapi juga rekan penulis dari narasi dan kausalitas yang dihasilkan. Dalam hal ini, ilusi tidak hanya berasal dari hubungan non-fungsional antara aktor, individu, dan dunia, tetapi juga sebagai akibat dari integrasi yang gagal antara topos organisasi yang melumpuhkan kemampuan para aktor untuk melakukannya menimbulkan perubahan yang diinginkan, dan sebagai gantinya menghasilkan konsekuensi disfungsional. Seperti yang dijelaskan tadi, kemungkinan perbedaan antara realitas dan ilusi adalah pragmatis sejauh terletak pada interaksi tersebut antara kebenaran proaktif dan kebenaran pragmatif. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PBB dalam kaitannya dengan perbedaan tersebut, dengan fokus pada integrasi keempatnya dimensi realitas dalam mengembangkan topos yang berfungsi dan pada peran yang dimainkan oleh penulis bersama di dalamnya. Jadi, teori pembelajaran kebenaran ini yang dikembangkan oleh konstruktivisme pragmatis memberikan epistemologis dasar untuk menilai validitas PBB di area sektor publik kita. Metode penelitian menganalisis validitas performance based budgeting. Penelitian dilakukan di Italia dengan mengumpulkan bukti-bukti empiris di pusat pemerintahan di Italia. Hal ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif diadopsi untuk mencapai pemahaman dalam tahap praktek tersebut melalui studi kasus tunggal dengan cara yang pertama adalah praktek yang berlaku di legislatif, kemudian laporan dan pedoman mengatur aturan dan prinsip PBB. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis dokumen untuk memahami sistem anggaran dan kinerja. Ketiga, melakukan wawancara dengan para ahli di tingkat pusat pemerintahan. Yang pertama, narasumber dalam kategori A adalah para pakar yang independen. Kemudian narasumber B, C, dan F adalah narasumber di satuan anggaran di Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Berikutnya adalah narasumber D dan F. D dan E itu adalah narasumber di divisi ekonomi dan manajemen perencanaan keuangan
dalam kementerian. Apakah PBB berhasil diterapkan di Italia? Yaitu salah satu praktek penganggaran berbasis kinerja dilakukan di Italia adalah kembali ke konsep tahun 2000-an, yaitu proses anggaran dan sistem manajemen kinerja menjadi objek legislatif yang diintervensi secara signifikan. Intervensi dilakukan untuk memperkenalkan praktek manajerial untuk mempromosikan nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan keuangan publik. Secara spesifik, anggaran publik menjadi objek sebuah proses evolusi perubahan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan kemungkinan faktual yang tersedia bagi para administrator melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan untuk membimbing mereka dalam membangun kausalitas dan memberikan tujuan yang jelas dengan target yang akan dicapai, ditambah dengan meningkatkan perhatian pada hasil yang dicapai oleh Departemen Pemerintahan yang didanai dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang berbeda. Kemudian reformasi penganggaran berbasis kinerja yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui alokasi publik sumber daya. Asumsi yang memandu jenis reformasi ini adalah bahwa evaluasi data kinerja yang akan memungkinkan keduanya diidentifikasi peluang untuk penghematan biaya dan penilaian kebutuhan unit organisasi dalam hal keuangan dan sumber daya manusia. Pada awal implementasinya di Italia, para pelaku di pemerintahan harus membuat pernyataan proaktif yang valid tentang status quo dan keluaran yang diinginkan di masa depan. Pembuatan pernyataan melibatkan proses di mana para aktor memvalidasi pemahaman mereka tentang kemungkinan faktual dalam dialog dengan faktor lain. Selanjutnya, dalam siklus yang baik antara penganggaran dan kinerja, penyesuaian terus-menerus dan dari asumsi yang dirumuskan harus dilakukan untuk menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk memenuhi tugas tertentu. Saat menganalisis data wawancara tentang tantangan pertama yang dicatat adalah para aktor berkaitan dengan tahap pertama identifikasi ukuran kinerja yang berarti, yaitu apa yang harus dilakukan. Para aktor menjelaskan bahwa mereka mengadopsi pendekatan deduktif ketika membangun kausalitas. Artinya, mereka memulainya dengan mempertimbangkan misi yang ditugaskan pada unit organisasi dan kemudian menerjemahkan menjadi seperangkat tujuan yang dapat diukur, yaitu wawancara dengan partisipan C. Model deduktif ini mengarah dari formula preskriptif umum ke indikator kinerja. Penelitian ini berkonklusi pada literatur tentang penganggaran berbasis kinerja dengan memperluas pemahaman tentang kondisi di mana PBB, keabsahan PBB dapat diwujudkan melalui pemanfaatan dikotomi antara realitas dan ilusi. Penelitian ini memperkaya literatur pada konstruktivisme pragmatis dan memperluas teori itu sendiri dengan menawarkan model interpretatif yang menggabungkan dasar epistemologis konstruktivisme pragmatis dan dengan pragmatis teori konstruktivis konstruksi aktor realitas. Pengumpulan data lebih lanjut diperlukan untuk mereplikasi dan memperluas analisis dengan melakukan wawancara tambahan dengan aktor yang berbeda, menganalisis dan membandingkan beberapa organisasi dan menilai secara longitudinal validitas reformasi. Demikianlah paparan dari kelompok 1. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.